Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang Content Management System atau disingkat CMS. Pada materi sebelumnya atau konfigurasi server Debian sebelumnya, kita sudah menginstal dan juga mengkonfigurasi ada web server, kemudian DNS server, dan juga database server. Pada tampilan web server, di mana DNS-nya adalah smkhkt2.sch.id, di situ tampilannya masih sederhana, di mana background-nya putih, kemudian tulisan sedikit saja. Nanti, tampilan web server yang sudah kita jadikan sebelumnya, itu nanti kita ganti dengan tampilan website yang sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Itu menggunakan yang namanya CMS supaya kita tidak perlu mengetikkan seperti kemarin baris per baris yang namanya coding bahasa pemrograman HTML salah satunya. Nah, apa itu pengertian dari CMS? Pengertiannya adalah sebuah software yang diaktifkan di browser dan memungkinkan usernya untuk membuat, mengelola, dan memodifikasikan sebuah website beserta kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrogramannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah tadi saya sempat sampaikan, kita tidak perlu mengedit kembali kode HTML atau bahasa pemrograman yang ada. Nah, sebagai contoh untuk gambarannya, kita buka untuk website sekolah kita. Pada tampilan aslinya di sini seperti ini. Ya, ada banyak sekali gambar-gambar, kemudian tulisan-tulisan di mana di situ sudah tertata rapi. Nah, dari tampilan ini sebenarnya itu berasal dari coding bahasa pemrograman yang sangat banyak sekali. Nah, tampilannya seperti apa? Kita bisa lihatnya dengan cara klik kanan, kemudian View, Page Search. Nah, di sini. Sebelum kita menggunakan CMS, itu kita harus mengetikkan satu persatu, huruf per huruf, baris per baris, semua kode di sini. Nah, bayangkan ketika kalian harus mengeditnya atau membuat website menggunakan coding manual. Nah, tampilan di sini, di situ berasal dari coding yang ada dengan jumlah barisnya mencapai 1200. Itu hanya satu halaman. Bayangkan jika kalian pada sebuah website memiliki banyak sekali halaman. Mau berapa ribu, mau berapa puluh halaman dengan kalian harus mengetikkan codingnya satu persatu. Jika di situ kok tanda bacanya ada yang kurang atau malah kelebihan atau bahkan tidak ada, otomatis tampilannya pun juga tidak rapi atau bahkan error. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya CMS. Di mana CMS itu kita tanpa perlu harus mengetikkan codingnya. Hanya menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh CMS-nya itu sendiri. Tinggal klik, kemudian pilih, edit, dan sebagainya. Itu gambaran sedikit tentang CMS. Selanjutnya, elemen CMS itu ada dua, yaitu Content Management Application dan juga Content Delivery Application. Di mana CMA memberikan fasilitas untuk mengolah dan memanajemen konten yang telah diupload dan diterbitkan di website. Sedangkan CDA yaitu dapat mengupgrade situs website yang kita punyai dengan informasi yang telah digunakan sebelumnya. Itu elemen CMS. Nah, selanjutnya
fungsi dari CMS itu sendiri adalah bisa kita gunakan sebagai cara untuk mempermudah dalam mengedit sebuah artikel dengan cepat tanpa harus dipusingkan dengan coding. Ya. CMS menyediakan banyak template dan juga support, mulai dari yang sederhana hingga tampilan yang sangat berkelas. Jadi kita tidak perlu menghafalkan codingannya, kita tinggal menggunakan template yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh CMS itu sendiri. Kemudian CMS dapat menjaga kualitas dari desain website kita, aman pastinya. Dan kemudian menyediakan sebuah administrasi yang secara otomatis dapat langsung diperoleh sebagai sarana pengelolaan website kita. Nah, salah satunya dari CMS WordPress itu menyediakan yang namanya WordPress Admin atau disingkat WP Admin. Di mana di situ sangat cukup populer sampai saat ini dan banyak sekali yang menggunakan. Oke, ini adalah jenis-jenis CMS, banyak sekali sebenarnya. Cuma yang paling populer dan paling sering digunakan oleh para developer ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal, kemudian Magento, dan lainnya. Biasanya sesuai selera juga. Oke, ini jenis-jenisnya. Kemudian silahkan untuk materi secara lengkapnya bisa di-download pada link yang sudah tertera di sini. Jangan lupa untuk penugasannya juga dikerjakan, karena daftar hadir keikutsertaan PJJ kalian itu saya rekap dari kalian itu mengerjakan penugasan atau tidak, dan memahami materinya atau belum. Jika ada yang kurang begitu paham dengan kata-kata di situ, silahkan bisa kalian cari referensi lain untuk bisa menambah pemahaman kalian di Google. Dan situ itu banyak sekali referensinya, bisa kalian ambil untuk bisa lebih memahami materi ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, semangat juga, karena di sini itu dasar-dasar untuk bekal kalian ketika kalian masuk ke dunia kerja. Jangan sampai hanya sekedar browsing atau bahkan asal mengerjakan. Karena nanti kemampuan kalian di dunia usaha ketika sudah kalian lulus akan diuji. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.